Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pak Ali di Bahasa Indonesia pertemuan keempat di semester 2. Oke, judulnya yang akan kita bahas saya bacakan untuk KD-nya. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.31 dan KD 4.31. Untuk KD 3.31 yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Nah, untuk KD 4.31 yaitu mengonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Oke. Selanjutnya saya bacakan indikatornya. Indikator 3.31 yaitu mengumpulkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Untuk indikator 3.31 yang kedua yaitu memecahkan sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Dan indikator 3.31 yang terakhir yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Oke, dan indikator 4.31 yang pertama yaitu mereparasi karya ilmiah, yang kedua yaitu mengonstruksi karya ilmiah, dan yang terakhir yaitu menampilkan karya ilmiah. Oke, ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu unsur karya ilmiah. Itu ada 8. Yang pertama yaitu topik, yang kedua yaitu judul, yang ketiga yaitu pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan karya ilmiah. Nah, yang keempat yaitu tinjauan pustaka, yang kelima yaitu metode penelitian, yang keenam pembahasan, yang ketujuh kesimpulan, dan yang terakhir yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Jadi di dalam karya ilmiah unsur-unsur ini harus ada. Oke, selanjutnya itu langkah-langkah menyajikan karya ilmiah dalam sebuah diskusi ya. Bagaimana sih kita menyajikan karya ilmiah jika di dalam diskusi? Yang pertama yaitu memperkenalkan diri kepada peserta diskusi secara singkat dan juga jelas. Jadi kalian harus memperkenalkan diri kalian kepada para peserta diskusi secara singkat dan juga jelas. Yang kedua yaitu sampaikan masalah umum dari karya ilmiah yang akan dipaparkan. Jadi jabarkan secara umum mengenai karya ilmiah yang akan kalian bahas atau yang kalian paparkan. Yang ketiga yaitu paparkan atau jelaskan pokok-pokok isi masalah dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi peserta diskusi itu lebih mudah untuk menyerap apa yang kita jelaskan. Yang keempat yaitu sertakan ilustrasi dan fakta penting yang mendukung masalah yang dipaparkan. Jadi kalian harus ada ilustrasi dan juga faktanya untuk mendukung masalah yang kalian paparkan. Dan yang terakhir yaitu akhiri paparan dengan menyampaikan kesimpulan dari karya ilmiah. Jadi kesimpulannya kalian paparkan. Nah, analisis kebahasaan dalam karya ilmiah yang pertama yaitu pemilihan kata. Jadi dalam karya tulis ilmiah itu pemilihan katanya harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu penggunaan ejaan. Yang ketiga penulisan kalimat, dan yang terakhir penulisan paragraf. Nah, jadi dalam kebahasaan karya ilmiah itu ada 4, dan yang pertama itu pemilihan kata, penggunaan ejaan, penulisan kalimat, dan terakhir itu penulisan paragraf. Itu harus sesuai, harus benar. Nah, langkah-langkah menyusun kerangka karya ilmiah. Yang pertama yaitu menentukan tema dan topik karya ilmiah. Jadi dalam menyusun karya ilmiah kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Apa yang akan kalian buat dalam karya ilmiah itu. Jadi tentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu membatasi topik karya ilmiah. Agar pembahasan kalian nanti tidak melebar, kalian harus membatasi topik karya ilmiah. Yang ketiga yaitu menentukan masalah dan tujuan penelitian. Nah, ini saling sinkron. Jadi kalian harus menentukan masalah lalu tentukan tujuan penelitiannya. Nah, yang keempat yaitu mendaftar gagasan yang akan dikembangkan dalam karya ilmiah berdasarkan tema atau topik yang harus dipilih. Yang kelima yaitu menyusun kerangka karya ilmiah. Nah, setelah kalian mendaftar gagasan atau gagasan yang akan dikembangkan dalam sebuah karangan ilmiah yang lengkap, setelah itu kalian dapat menyusun kerangka ilmiahnya. Yang
6 yaitu mengumpulkan bahan. Nah, setelah menyusun kerangka-kerangkanya selesai, kalian mengumpulkan bahan-bahannya. Apa sih data-data bahan-bahan yang diperlukan? Dan yang terakhir yaitu mengembangkan karya kerangka karangan menjadi karya ilmiah yang utuh dan lengkap. Nah, setelah semuanya lengkap, gagasan yang akan dikembangkan sudah ada, kerangkanya sudah dibentuk, dan bahan-bahan juga sudah ada, tinggal kalian eksekusi menjadi karya ilmiah yang utuh dan nah, terima kasih, hanya itu yang Bapak Ali bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.